Nah, dari kedua, baik laporan laba rugi ini maupun dari laporan neraca yang sudah kita jelaskan pertemuan pertama yang lalu, laporan keuangan ini memiliki keterbatasan. Atau dengan kata lain, kelemahan dari laporan keuangan. Nah, ini yang perlu dipahami oleh seorang account officer. Yang dalam hal ini, account officer ini adalah orang yang di bagian bank yang memberi jaminan fasilitas kredit di bank. Nah, apa yang menjadi keterbatasan laporan keuangan, baik laporan neraca maupun yang sekarang sudah kita bahas adalah laporan rugi laba atau laba rugi, yang menjadi kelemahan dari laporan keuangan itu sendiri. Jadi inilah yang harus dipahami. Yang pertama, bahwa laporan ini bersifat historis. Nah, maksudnya bahwa laporan keuangan bersifat historis ini adalah laporan tentang hasil yang dicapai perusahaan di masa lalu. Ini bersifat historis. Berarti kejadian itu adalah di masa lalu. Ia tidak dapat menceritakan apapun tentang masa depan. Jadi, maksudnya kalau periode lalu itu bisa saja untung atau berlaba. Nah, bagaimana dengan periode yang akan datang? Ini tidak dapat digambarkan secara pasti. Kemungkinan laba iya, tapi bisa saja untuk periode yang akan datang bisa juga rugi. Seperti itu. Nah, kemudian subjektivitas, bahwa yang menyusun laporan keuangan ini adalah manusia yang tidak terlepas dari subjektivitas. Walaupun telah ada ketentuan-ketentuan umum yang harus diikuti, kita tidak dapat mengharapkan adanya objektivitas yang sempurna oleh orang tersebut. Nah, kemudian laporan yang bersifat material. Akuntansi hanya melaporkan informasi yang bersifat material dan memiliki akibat yang jelas. Misalnya telah terjadi penjualan, adanya piutang, dan lain-lain. Tidak seluruh fakta yang terjadi ini tercatat pada akuntansi yang biasanya kita sebut dengan istilah off balance sheet figure. Seperti pemberian jaminan oleh perusahaan kepada pihak lain. Ini satu contoh. Oleh karena itu, seperti yang telah disebut di bagian terdahulu, bahwa account officer benar-benar harus berhati-hati dalam mengantisipasi kemungkinan adanya off balance sheet figure ini. Nah, keterbatasan berikutnya itu adalah konservatif. Bahwa laporan keuangan ini bersifat konservatif. Artinya dalam menghadapi ketidakpastian itu, maka umumnya yang dipilih adalah alternatif yang memberi nilai yang terkecil. Kemudian, fakta kualitatif ini selalu diabaikan di dalam laporan keuangan. Nah, pada laporan keuangan, kita tidak dapat mengetahui fakta yang bersifat kualitatif, karena hal-hal tersebut umumnya diabaikan. Kita tidak dapat mengetahui, misalnya, bagaimana kualitas dari persediaan yang ada. Apakah mesin
yang tercantum masih berjalan dengan baik atau bisa saja telah rusak. Oleh karena itu, dalam membaca laporan keuangan, sang account officer harus melangkah lebih jauh dari hanya sekedar membaca angka-angka. Haruslah dilihat faktualnya di perusahaan itu. Itu misalnya. Nah, kemudian keterbatasan atau yang menjadi kelemahan dari laporan keuangan adalah batasan waktu. Salah satu laporan keuangan, yaitu neraca, adalah laporan mengenai posisi keuangan perusahaan pada satu titik waktu tertentu dan tidak menunjukkan kondisi pada titik waktu yang lain, sehingga kadang-kadang tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Misalnya, tepat pada tanggal 31 Desember, perusahaan sedang kehabisan bahan baku, sehingga nilai persediaan menjadi kecil. Sedangkan dalam keadaan normal, nilai persediaan seharusnya lebih tinggi dari yang tertulis di laporan neraca. Dan yang terakhir, yang menjadi keterbatasan dari laporan keuangan atau yang menjadi kelemahan dari laporan keuangan yang harus dipahami oleh seorang account officer atau seorang pemberi kredit itu adalah harga perolehan bukan harga pasar. Perlu juga diperhatikan bahwa pencatatan akuntansi adalah berdasarkan harga perolehan, bukan berdasarkan harga pasar. Dengan demikian, kadang-kadang nilai buku tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya bila aktiva tersebut dilikuidasi. Misalnya, nilai bangunan pada saat dibeli katakanlah 500 juta. Nilai tersebut akan terus disusutkan, katakanlah selama 5 tahun. Maka setelah selesai disusutkan 5 tahun, itu bangunan tersebut sudah tidak bernilai sama sekali, artinya nol. Padahal kalau dijual masih ada harganya. Mungkin kita akan mendapatkan bangunan tersebut dengan harga 30 juta. Nah, inilah dari keterbatasan dari laporan keuangan yang menjadi perhatian untuk bagian account officer. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Rahayu. Terima kasih.